Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering belajar bukan hanya dari pengalaman sendiri, tapi juga dari mengamati dan meniru perilaku orang lain. Konsep ini dikenal sebagai teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Seperti apa sih teori belajar sosial itu? Yuk tonton dan simak video implementasi teori belajar sosial berikut ini. Kemana langkahku pergi? Kok nggak masuk? Nggak deh. Ku yakin makna murah. Ibu, sini biar saya bantu. Iya, boleh. Terima kasih, Hera. Ya, Bu. Silakan. Sini, Mahera. Iya. Ya, Bu. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, kalau gitu Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Oke, yang pertama Naila Salsabila, Hadir, Ibu. Aurora Zahra, Mahera Kurnia, Hadir, Ibu. Citra Ayunda, Hadir, Bu. Naila Aulia, Hadir, Ibu. Nirmala Cahya. Oke, lengkap ya. Ya, Bu. Oke, kalian sudah siap belajar belum hari ini? Siap, Ibu. Baik, kalau gitu kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Iya. Oke, sekarang kalian perhatikan. Teh manis ini gulanya terlihat apa enggak? Tidak, Ibu. Terus semisal minyak dicampur air itu terlarut apa enggak? Tidak. Nah, itu pembelajaran kita hari ini kita akan membahas mana larutan yang dicampurkan itu terlarut sempurna sama yang tidak sempurna. Nah, dulu kan pertemuan kemarin kita itu kan membahas unsur dan senyawa. Sekarang kita akan membahas subbab yaitu campuran gitu ya murid-murid. Kita bakal percobaan, ya, Bu. Iya, kalian melakukan percobaan dengan mengamati ibu terlebih dahulu, lalu kalian melakukan percobaannya. Siap. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang campuran. Nah, campuran itu apa? Yaitu materi suatu zat yang digabungkan dengan dua atau lebih zat digabungkan menjadi satu. Nah, dalam campuran itu terdapat homogen dan heterogen. Nah, homogen itu apa? Jadi, homogen itu adalah pencampuran zat yang dicampurkan dengan sempurna. Kalau heterogen itu, pencampuran zat itu nanti tidak bisa tercampur secara sempurna. Nah, ciri-ciri dari homogen itu apa? Yang pertama adalah warna larutannya itu sama. Jadi, warna larutannya itu akan sama ketika campuran tersebut adalah homogen. Terus, campuran tersebut terlarut secara sempurna. Lalu, kalau heterogen itu, warna larutannya itu terpisah serta terdapat endapan. Jadi, campuran itu akan mengendap ke bawah ketika campuran tersebut termasuk heterogen. Lalu, contoh dari homogen. Contoh homogen yang pertama itu ada air dan garam. Yang kedua ada air dan gula. Lalu yang ketiga ada air dan SKM, yaitu susu kental manis ya. Terus kalau heterogen itu contohnya ada air dan minyak, lalu ada air dan pasir. Nah, untuk itu kita hari ini akan melakukan percobaan, yaitu yang homogen kita akan melakukan percobaan air dan gula, lalu yang heterogen kita akan melakukan percobaan air dan pasir. Oke, tadi kan Ibu sudah menjelaskan perbedaan antara campuran homogen dan heterogen. Sekarang Ibu akan melakukan percobaan, kalian harus memperhatikan ya, karena kalian juga akan melakukan percobaan setelah Ibu. Oke. Pertama-tama kita lakukan percobaan yang pertama. Masukkan pasir. Terus ditambah air. Secukupnya aja ya. Diaduk pelan-pelan. Nah, apa yang terjadi oleh perubahan pasir dengan air ini tadi? Saya, Ibu, itu adalah campuran heterogen. Iya, benar sekali. Kenapa kok heterogen? Ibu, soalnya
Pintar. Oke, kita lanjut percobaan yang kedua ya. Kita masukin gulanya. Lalu ditambah air secukupnya. Ya, ini mah percobaannya nanti gampang banget. Iya kan tinggal di Kita aduk perlahan juga. Nah, terus apa yang terjadi atas pencampuran air dengan gula? Saya Ibu, Apa? itu adalah campuran homogen Kenapa? karena gula sama airnya terlarut dengan merata. Oke, pintar sekali. Berhubung kalian sudah melihat percobaan yang Ibu tampilkan ini tadi, kalian akan melakukan percobaan dengan berkelompok. Oh iya, Ibu lupa. Sebelum Ibu bagi kelompok, kalian harus ingat bagaimana tadi langkah-langkah percobaan yang Ibu ajarkan. Yang pertama memasukkan gula ke air Bu. Iya. Terus habis itu diaduk pelan-pelan. Saya Bu. Kemudian gulanya terlarut dalam air. Nah, itu termasuk apa? Homogen. Terus kalau pasirnya? Pasirnya belum tercampur dengan sempurna Ibu. Langkah-langkahnya gimana? Kok langsung gitu? Langkah-langkahnya air dicampur dengan pasir lalu diaduk dengan kecepatan sedang. Habis itu dilihat ternyata pasirnya masih mengendap dan tidak tercampur dengan sempurna. Nah, itu termasuk campuran? Heterogen. Pintar sekali. Oke, kalau gitu Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Nah, kelompok pertama ada Mahera, Aurora, dan Nirmala. Lalu kelompok kedua ada Citra, Naila, dan Naila juga. Oke, gimana kelompoknya? Kalian setuju nggak? Semangat. Oke, baik. Kalau gitu kalian berunding dengan kelompok kalian masing-masing ya. Siap. Sekarang kalian bebas ya mau duduk di mana aja asal dengan kelompok kalian masing-masing. Silahkan. Ayo naik. Ayo pindah. Iya Bu. Kemana? Sini. Oke. Ini bahan-bahan untuk kalian ya. Iya Bu. Ntar Ibu ambilin air dan gelasnya. Nanti kelompok 2 ambil di sini ya. Iya Bu. Nih. Jangan sampai salah loh ya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Iya, kita beresin dulu. Basah. Nah, di sini kan ada 2 bahan. Gimana kalau kita melarutkan air sama gula dulu? Boleh. Ayo. Oke, berarti kita masukkan gula dulu kan. Sama air, minta tolong Ra. Kita aduk pelan-pelan aja ya. Semangat. Nah, gulanya ini terlihat larut sempurna ya. Iya. Jadi itu larutan homogen. Benar. Oke. Terus kita coba yang kedua. Kita pakai pasir. Udah. Pasirnya kelihatan mengendap ya, nggak Iya. bisa tercampur sempurna. Berarti ini Heterogen. Ya, benar. Oke, sip. Baik, bagaimana kelompok 1? Berhasil Ibu. Gula terlarut sempurna di air. Iya Bu, terus yang pasir itu masih ada endapannya. Oke. Ayo kelompok 2 jangan lupa diambil di kelompok 1. Iya. Iya ini Bu, aku ambil di kelompok 1. Ini teman-teman.
Udah langsung masukin Loh. semua aja. Loh, kok langsung dimasukin? Udah, terus langsung diaduk kan, biar aja. cepet selesai. Biar cepet. Bukannya Bu Zara bilangnya pelan-pelan ya? Aduh, biar cepet ini, biar cepet tapi kok selesai. jadi nggak kelihatan mana yang homogen, mana yang Iya, heterogen. jadi keruh. Tuh, lihat apa kataku. Pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Terus gimana? Iya, udah Ya kita rusak. ngulang. Terus gimana? Masa dikumpulin kayak gini? Ayo kelompok 2, kenapa itu kok ribut-ribut? Ini Ibu loh, Bu. ini. Jadi Larutannya ini nyampur. nggak bisa dibedain mana yang heterogen sama yang homogen. Oke, bentar ya. Ibu kesana dulu. Loh kan kalian berdua aku bilangin jangan tergesa-gesa. Kok gini? Salah, kita harus ngulang lagi kalau gini. Iya, iya. Udah jangan ribut. Nih, Ibu bawain contoh. Ini punya kelompok 1 ada 2. Kenapa punya kalian cuma 1? Ini Bu, mereka berdua Bu, tergesa-gesa. Pokoknya Tadi tadi ini itu. disuruh campurin ya. Mas kalian pasti nggak perhatiin Ibu ya? Yang kita tadi dengernya kan itu, kan ibu suruh nyampurin. Enggak ya, ada 2 ya. Jadi ada 2 pencampuran. Kalian mau ngulangin apa mau dapat nilai jelek? Ya mau ngulang Bu, ngulang Ya Bu. udah, mau coba ngulangin. Iya. Kita udah paham. Udah paham aku Bu. Temennya dikasih tahu ya. Iya Bu, dia Ini sih nggak sambil dengerin. dilihat nggak apa-apa punya kelompok 1. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ayo kita pelan-pelan ya. Ibu, Bu, kita langsung di sini ya, Bu. ya. Iya, boleh biar nggak usah buang-buang. Yang pertama yang pasir dulu. Kita masukin ke sini ya. Iya, pasirnya. Oh, ini langsung dimasukin. Iya, satu sendok ya. Satu-satu. Iya, satu-satu, jangan bebarengan. Kasih airnya, Cid. Banyak nggak? Dikit aja. Secukupnya. Oke, udah. Oke, kita aduk ya. Aduknya harus pelan. Ya, pelan boleh. Pokok jangan banter-banter. Oh, teratur. Iya. Coba lihat, ini larutan apa? Iya kan, dia kayak ngendap gitu. Kak Iya, ngendam, nggak tercampur. Heterogen. Iya, berarti ini namanya larutan heterogen. Kalau yang kedua, yang kita pakai gula, iya, kita isiin gula. Banyak ya gulanya. Satu sendok kan? Oh, ini yang pelan banget itu yang ngaduknya. Kita tadi kan cepet-cepet, iya. Cepet sama kita campur semua. Jadinya Kamu sih. udah. Maaf. Udah apa ya sih? Ini kurang ini nggak sih? Kurang ini. Udah nggak sih? Udah nggak Dia sih? larut kan? Iya, dia Tadi kan larut. warnanya bening ya, sekarang Iya. ada kuning-kuningnya. Soalnya Larut. ada tambahan gulanya. Jadi ini dinamakan larutan homogen karena tercampur rata. Kalau ini namanya larutan heterogen karena tidak tercampur dengan rata gitu. Masih ada endapannya. Iya. Oke, paham kalian? Kalau guru bicara itu didengerin. Iya. Oke. Ibu, kita udah selesai. Udah nentuin yang mana heterogen, yang mana homogen. Oke, Ibu kesana bentar. Oke. Maaf Ibu di atas ya. Iya. Apa-apa, Ibu. Oke, gimana jadinya? Ini Bu, gulanya jadi larut dengan sempurna. Terus kalau Kalau yang yang pasir dia nggak ini, dia nggak nyatu sama airnya. Jadi sekarang bisa kelihatan bedanya gitu. Terus mana yang homogen, yang heterogen? Yang ini homogen, yang ini heterogen. Nah gitu, jadi kalian kalau ada guru ngejelasin harus diperhatiin ya. Iya, Ibu. Maaf ya, Bu. Nggak apa-apa, kalian jadi belajar dari kesalahan kalau kayak gitu. Oke, siap-siap buat presentasi ya. Iya, Bu. Oke, tadi kan kalian sudah melakukan percobaan, jadi sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil percobaan dari kalian. Dimulai dari kelompok 1 ya. Iya, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari percobaan kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Aku Mahera. Aku Aurora. Aku Nirmala. Kelompok kami mencoba mencampurkan air dengan gula dan juga air dengan pasir.
Di sini ada campuran air dan gula. Gula terlalu sempurna sehingga gula tidak terlihat lagi. Nah, karena gula terlalu sempurna, ini merupakan campuran homogen. Sedangkan pada campuran air dan pasir, pasirnya itu masih terlihat mengendap. Jadi, campuran ini termasuk ke dalam campuran heterogen. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali kelompok 1. Aplaus dong untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 yang mempresentasikan. Terima kasih, Bu. Silakan kembali. Ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Naila. Nama saya Naila Aulia. Saya Citra. Di sini kami akan mempresentasikan apa itu larutan homogen dan heterogen. Gini Bu, awalnya kita itu salah langkah karena langsung menggabungkan bahan sekaligus. Akibatnya kami kesulitan membedakan mana larutan heterogen dan larutan homogen. Nah, kalau sekarang kan bisa terlihat perbedaannya karena kami udah mengikuti langkahnya dengan benar. Oke, lanjut. Di sini ada 2 larutan, yaitu larutan homogen dan larutan heterogen. Larutan homogen yaitu larutan yang tercampur sempurna antara gula, pelarut, dan larutannya, yaitu gula dan air. Kedua, larutan heterogen yaitu pasir dan air karena tidak tercampur dengan sempurna, masih ada endapannya, gitu Ibu. Bagus, pintar sekali. Nah, sekarang kita jadi lebih tahu kalau dengan kita mengikuti langkah dengan benar, itu hasilnya juga akan sesuai dengan yang Ibu bilang ke kita tadi. Ya, oke. Silakan ditutup. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Biar pintar semua ya murid-murid. Oke, kalau gitu apa pembelajaran dapat kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Nah, Ya. kalau campuran homogen itu campurannya terlalu sempurna. Saya Ibu, kalau heterogen itu campurannya masih campuran antara pelarut sama larutannya itu enggak tercampur rata, Ibu. Oh iya gitu. Saya Bu, kalau kita memperhatikan contoh dengan baik, itu hasilnya juga akan lebih Lebih apa? dari sempurna yang Ibu contohin tadi gitu. Iya, pintar. Aku juga Pak Naila. Ibu. Dan kalau salah kita juga bisa memperbaikinya. Jadi kalian juga belajar dari pengalaman ya? Iya. Oke, udah pintar semuanya. Oke, kalau gitu kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Oke, Bu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ke kantin dah ini. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa dapat belajar secara efektif melalui pengamatan dan peniruan terhadap contoh yang diberikan guru. Dengan memperhatikan langkah-langkah percobaan terlebih dahulu, siswa lebih mudah memahami proses yang benar sebelum mencoba sendiri. Cara belajar ini menunjukkan bahwa pengamatan, perhatian, dan praktik langsung sangat membantu dalam memahami materi. Hal ini juga sejalan dengan teori belajar sosial Albert Bandura, yang menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar melalui melihat perilaku orang lain, kemudian menirunya dalam tindakan. Selain itu, proses belajar juga menjadi lebih bermakna ketika siswa berani mencoba, tidak takut melakukan kesalahan, dan dapat arahan serta apresiasi dari guru. Go